Halo, kembali lagi di Invest Time bersama saya Andi Shalini. Dana Moneter Internasional alias IMF membeberkan bahayanya krisis biaya hidup yang menghampiri dunia tahun ini. Lembaga moneter itu menilai krisis biaya hidup semakin persisten dan meluas. Menurut IMF, krisis biaya hidup juga bisa memicu tantangan inflasi yang lebih tinggi ke depannya. Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan resiko penurunan prospek tetap tinggi, sementara pertukaran kebijakan untuk mengatasi krisis biaya hidup menjadi lebih menantang. Gourinchas menyebutkan kenaikan harga di balik krisis ini menjadi ancaman paling mendesak bagi kemakmuran banyak negara di dunia, baik saat ini dan masa yang akan datang. Perekonomian dunia diselimuti ketidakpastian. Pandemi COVID-19 juga belum berakhir. Saya maupun Anda tetap perlu mengatur anggaran sedemikian rupa dan juga mempersiapkan rencana masa depan. Invest Time hari ini hadir dengan tema Ada Aja, cara mempersiapkan warisan untuk kemapanan finansial keluarga. Langsung saja yuk kita bahas bersama Chief Agency Officer Sun Life Indonesia, Bapak Wirasto Kusdiantoro. Halo Pak Ito, apa kabar Pak? Halo Mas Hasa, luar biasa. Kita Baik ya, punya Pak. salam khas semangat pagi, Mas. Semangat pagi tentunya ya Yes. Pak ya, harus semangat di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Betul Nah, sekali, ngomong-ngomong soal ketidakpastian nih Pak, tentunya ada aja resiko finansial yang bisa mengganggu dan juga membuat stabilitas keuangan kita jadi terganggu nih. Nah, sebetulnya proteksi diri seperti apa sih yang wajib kita miliki? Ya, thank you Mas Hasa. Jadi kalau kita ngelihat di masa pandemi ini yang belum berakhir tentunya, tapi kita ngelihat berbagai kasus COVID sudah mulai menurun dan tentunya jangan sampai lengah. Artinya apa? Kita perlu mempersiapkan sebuah proteksi, terutama untuk proteksi jiwa. Pertanyaannya kenapa? Nah, ada sesuatu yang kita sadari bersama-sama bahwa resiko kehidupan itu selalu berlangsung dan selalu ada di setiap saat. Ada aja resiko kehidupan Ada ya, Pak. aja resiko yang harus kita hadapi. Iya, nah terus yang menjadi pertanyaan tentunya, orang dengan profil resiko seperti apa sih yang perlu nih untuk memiliki asuransi jiwa? Iya. Profil risiko terlepas dari profil apapun ya, Mas Sasa, perlu sekali bahwa setiap orang harus diantisipasi nilai ekonominya. Jadi kalau kita lihat dalam tahapan kehidupan, misalnya dari orang yang berusia muda, masih lajang misalnya, contohnya ya. Apakah di sini nggak ada risiko? Ada, Mas Sasa. Mungkin saya membridging itu dengan apa? Pertanyaan saya paling simpel begini, apakah setiap orang wajib sakit? Tidak. Tidak, saya boleh katakan bahwa siapa orang di muka dunia ini yang tidak pernah sakit? Selalu ada, tapi kita lihat sekarang, penyakit adalah sebuah resiko. Kalau kita hanya mungkin istilah tren sekarang adalah bapil, batuk pilek wajar, setiap orang mengalami hal tersebut. Tapi resiko suatu penyakit yang harus diderita dalam kondisi kritis misalnya, bisa dipengaruhi dan mempengaruhi nilai ekonomi seseorang. Orang di usia lajang, ada aja loh Mbak sekarang resiko yang harus dihadapi. Dan kita tahu sama-sama setiap orang yang produktif wajib diproteksi. Di usia muda ada resikonya. Pasangan muda misalnya saja. Ya, kalau kita ngelihat di pasangan muda ini cukup banyak ya. Kita ngelihat bagaimana mereka ini bisa mengatur masa depan keuangan mereka. Artinya apa? Ini juga perlu kita proteksi. Keluarga mapan, keluarga muda. Bukankah ini kita bisa lihat sama-sama bahwa ini menjadi satu faktor penentu buat keluarga ini jika terjadi resiko. Contoh, kita ambil kepala keluarga. Kalau dia ada, fine-fine saja, baik saja keuangan keluarga. Tapi kalau dia nggak ada, mengalami resiko, apakah keluarga ini bisa terjamin? Ya. Dan yang terakhir adalah para orang tua mungkin setelah melewati masa pensiun gitu ya. Dia masih punya tanggungan anak-anak mungkin dan ini bisa menjadi sebuah resiko tersendiri. Artinya asuransi ini dibutuhkan setiap tahap dalam kehidupan kita. Oke, kalau dari usia muda saja ini ada aja resiko stabilitas keuangan. Jadi pertanyaannya kapan nih Pak waktu yang tepat untuk merencanakan warisan dan juga manfaatnya nih sebagai income replacement? Yes, sejak dini jawabannya. Jadi tanpa harus menunggu nanti pada saat tua gitu ya. Sejak muda pun kita sudah wajib mampu mengalokasikan dan mempersiapkan hal tersebut. Kenapa? Resiko itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal tahapan. Artinya kapanpun bisa terjadi. Artinya kalau sejak muda kita sudah mampu
memproteksi nilai ekonomis kita, maka menjadi suatu hal yang sangat positif buat keluarga kita nantinya. Dan yang paling menguntungkan Mbak Sasa adalah usia muda itu bisa mendapatkan satu harga yang lebih mudah. Kenapa? Mungkin tingkat resikonya lebih rendah. Jadi pokoknya kita harus persiapkan sedini mungkin karena juga dari segi premi pun ini bisa lebih dipersiapkan sedari dini juga ya Pak ya. Yes, setuju Nah sekali. ngomong-ngomong warisan nih Pak Ito, ini kan kalau top of mind kita ya warisan itu seperti rumah, tanah, sawah, kemudian perhiasan gitu ya Pak ya. Tapi sebetulnya apakah warisan sejenis ini sudah cukup atau belum sih Pak? Kalau punya itu luar biasa. Kalau tidak. Kalau punya. Ataupun kalau tidak. Nah kalau tidak ini kan menjadi sebuah resiko buat keluarga ya. Kalau ataupun punya, kalau kita lihat ya. Ada aja sebuah kondisi yang harus terjadi. Misalnya kondisi darurat misalnya saja. Kita tahu bahwa kita memiliki aset. Baik nggak? Baik, bagus. Tapi pertanyaannya liquid nggak? Cepat nggak kalau kita membutuhkan sesuatu untuk itu? Nah jadi proteksi dalam tahap ini atau kebutuhan asuransi pada tahap-tahap ini sangat dibutuhkan apalagi kita bicara masalah legacy atau warisan. Nah apakah semua asuransi jiwa ini bisa menjadi warisan nih Pak bagi keluarga? Hampir semua tujuan utama daripada asuransi adalah untuk itu. Tapi perlu kita pilah-pilah juga ya. Artinya begini, kita ngelihat kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda dan belum tentu sama. Nah jadi saya berharap kita secara bijak untuk bisa melihat jenis proteksi apa saja yang kita butuhkan. Pasti jawabannya adalah tujuan utama adalah untuk hal tersebut. Oke, nah pertanyaannya juga nih Pak, apakah kalau misalkan kita bukan menjadi pencari nafkah utama, juga perlu nih Pak untuk memiliki asuransi jiwa? Yes, saya boleh katakan setiap elemen, setiap manusia, setiap orang itu wajib memiliki proteksi. Artinya apa? Jadi kalau kita melihat bahwa tingkat kebutuhan setiap individu itu kan selalu berbeda-beda. Mungkin saat ini dia nggak butuh, tapi suatu ketika nanti pada saat risiko terjadi pada keluarganya dia, maka saya boleh katakan ini sesuatu sebagai jaring pengaman untuk keluarga tersebut. Sebagai jaring pengaman. Yes. Nah produk asuransi apa nih Pak yang tepat demi mempersiapkan warisan, demi kemapanan finansial keluarga nih Pak? Yes, banyak produk yang kita miliki juga dan saya ingin mengantarkan sebuah produk yang luar biasa Mbak Sasa yang kita miliki dan ini menjadi sesuatu yang lagi trending topik di kita juga. Wah, bahwa kita sebut produk ini namanya Si Pintar. Dari namanya aja udah jelas ya bahwa produk ini produk sangat pintar. Si Pintar. Kenapa kita katakan Si Pintar? Yang pertama, bayarnya itu hanya 3 tahun saja, cukup singkat. Dan kita bisa pilih proteksinya mau di cover 20 tahun atau 30 tahun. Sesuai dengan kebutuhan daripada nasabah kita. Yang kedua, kalau kita ngelihat, nih dia. Ada sebuah jaminan yang luar biasa bisa mencapai angka 600% dari total premi yang dibayarkan. Dan ini pasti Mbak Sasa. Hal yang ketiga adalah, ini dia yang menguntungkan. Mulai tahun ke-6 kita punya benefit sebesar 9% setiap tahun. Tergantung dari masa asuransi yang kita pilih. 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Ya. Dan ini dia, ini menjadi satu nilai tambah. Jadi sangat simpel kita meng-underwrite atau kita menganalisis resiko yang ada. Jadi kemungkinan untuk diterima, kemungkinan sangat besar. Ya. Dan terakhir adalah preminya itu sangat terjangkau Mbak Sasa. Cukup murah dan saya lihat ini menjadi suatu target market yang sangat positif. Cukup bayar 1 juta per bulan saja. Dan saya yakin masyarakat kita punya daya dan kemampuan untuk membeli ini. Oke, jadi ini adalah kelebihan-kelebihan ya Pak yang dimiliki oleh Si Pintar tadi Pak. Sun Proteksi Pintar gitu ya Pak ya. Tadi sudah cukup affordable sekitar mulai 1 juta rupiah ya Pak terkait dengan preminya. Nah kalau untuk generasi sandwich, seperti apa sih Pak tipsnya nih untuk mempersiapkan asuransi jiwa yang bisa menjadi warisan untuk kemapanan keluarga? Yes. Generasi ini kan sangat banyak populasinya. Dan kembali saya di awal tadi bahwa resiko yang harus dihadapi dalam generasi ini juga sangat tinggi. Ya, mereka keluarga muda, kemudian sudah mulai mungkin juga ada yang sudah mapan. Sangat penting sekali untuk bisa mengcover. Ingat bahwa harus kita mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah itu yang sulit Pak. Ya, sekarang kalau kita melihat apa yang menjadi faktor penentu dalam keluarga ini kalau terjadi resiko. Saya balik dulu deh ya. Resikonya apa sih kalau seandainya pencari nafkah nggak ada? Apakah keluarga ini bisa eksis seperti sedia kala? Kalau itu belum ada jawabannya, maka saya sarankan untuk generasi sandwich ini wajib memiliki asuransi.
Dan juga di generasi ini saya boleh katakan harga untuk mereka sangat bisa di-cover. Oke, kalau penonton nih sedang mempertimbangkan asuransi jiwa, ini apa saja sih Pak yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan? Ya, kita lihat kebutuhannya masing-masing. Ada yang melihat bahwa, oke, saya harus menyiapkan dana warisan, ya. Kemudian yang kedua, kita melihat faktor resikonya seperti apa, seberapa besar yang harus dihadapi oleh keluarga ini. Hal yang ketiga, apakah ada kebutuhan misalnya contoh untuk biaya pendidikan, untuk mengcover, kita pastikan bahwa biaya pendidikan itu kan semakin tahun semakin tinggi. Yeah. Biaya kesehatan yang kita tahu sama-sama setiap tahun selalu mengalami pelonjakan yang sangat luar biasa. Jadi saya kembalikan adalah dan sangat bijak untuk kita bisa memilih disesuaikan dengan kebutuhan kita paling utama apa. Itu Mbak Sasa. Oke, itu tadi dia gambaran seperti apa sih mungkin yang bisa kita pertimbangkan gitu. Karena tadi risiko finansial ini tidak harus menunggu tua, tapi sedari dini juga kita ternyata juga bisa dihadapi oleh risiko finansial yang ada aja gitu ya Pak ya. Dan tadi ada produk Si Pintar gitu ya Pak yang bisa dipertimbangkan oleh penonton terkait dengan persiapan juga terkait dengan warisan yang bagi keluarga. Oke, itu tadi dia. Terima kasih Chief Agency Officer Sun Life Indonesia, Wirasto Kusdiantoro. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Ito. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sasa, terima kasih. Sukses juga buat Mbak Sasa. Ya, usai jeda, Invest Time akan hadir dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.